di Efesus 3 ya. Nah, sebelum kita baca, saya ingin share satu kisah yang berkenaan seorang nenek tua. Alright, kita panggil dia makcik lah. Makcik nenek tua ini, dia sebenarnya tinggal di satu tempat yang jauh terpencil di Ireland. Tahu mana Ireland kah? Ireland di sebelah United Kingdom. Okay? Tengok peta Google Maps senang, Ireland. Dan tempat ini sebenarnya tidak ada elektrik. Tidak elektrik. Jadi suatu hari di mana itu pembekal elektrik tu di Malaysia, di Semenanjung tu TNB lah. Sabah tu S something. Apa nama? Sarawak tu Sesco. Sabah tu? Okay, I don't know the name. Okay, so TNB. Alright, jadi TNB pasang elektrik di Ireland, di tempat yang terpencil ini. Dan nenek tua ini, dia sangat excited. Dia sangat kiasu bah kalau orang Singapura bilang kan. Dia menjadi orang pertama pergi baris untuk daftar apply itu elektrik. Free lagi. Siapa tidak mau free kan. So dia apply. So lepas tu, itulah TNB datang pasang semua itu elektrik di situ. Dan 1 bulan kemudian, itu pegawai yang pergi cek itu meter. Untuk billing punya. Dia pergi rumah dia cek. Dia nampak itu meter. Macam langsung tak gerak bah. Sikit saja, sangat sikit bergerak. Dia pun heran kenapa mungkin rosak kah dia cek. Tidak rosak. Dia pun heran apa yang terjadi. Jadi dia tanya dengan nenek tua ini. Aunty, makcik, kamu ada guna elektrik okey kah? Ada masalah kah? Dia tiada masalah, bagus. Ada guna kan elektrik? Dia tanya dia. Ada, setiap hari saya guna. Dia kata. Apa yang kamu guna? Makcik, sebab ini meter langsung macam tak gerak bah. Apa yang kamu guna elektrik tu? Itu makcik bilang, oh setiap hari, waktu matahari terbenam, sudah jadi mau gelap kan, dia pasang itu lampu supaya dia boleh menyalakan itu lilin, kemudian dia off balik itu lampu. Faham tak ni? Ini masalahnya, banyak orang Kristen macam ni. Sudah ada sesuatu yang baru, yang ada kuasa, tapi masih lagi kita prefer hidup dengan kehidupan yang lama. Sudah kita terima ini kuasa dalam Kristus, masih lagi banyak orang suka hidup yang lama. Sudah jiwa kita diselamatkan, tapi kehidupan kita tidak berubah. Hanya mau keselamatan, tidak mau perubahan. Oh, ramai orang macam tu. Tanya kawan sebelah, bukan kamu kan tu? Tanya deh, bukan kamu kan tu? Ini yang saya mau share pagi ini, dari firman Tuhan ini, Efesus 3. Saya mau share tentang kisah di mana kehidupan kita telah diberikan kuasa. Semua katakan kuasa. Dan harus kita bertumbuh dan menggunakan kuasa itu. Saya buktikan kepada dia, Efesus 3, fasa 3:14 ayat. Dengan sebab itu, ini dari AVB, dengan sebab itulah aku bertelut kepada Bapa, yang daripadanya seluruh bangsa di syurga dan di bumi telah dinamakan. Aku berdoa semoga dia mengurniakan kepadamu menurut limpah kemuliaannya, kekuatan melalui rohnya dalam dirimu. Perkataan kekuatan itu juga adalah kuasa ya. Dunamis. Okay? Semoga, ayat 17, semoga Kristus mendiami hatimu melalui iman. Dan kamu setelah berakar umbi atau berakar serta berdasar, okay, dalam bahasa terjemahan baru Indonesia, the actual word is berakar serta berdasar, okay, dalam kasih. 18, akan mengerti bersama semua orang salib betapa lebarnya, panjangnya, tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan mengetahui kasih Kristus ini yang tidak terjangkau oleh pengetahuan manusia, supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. 20, kepada Allah yang berkuasa, semua katakan berkuasa, melakukan segala-galanya dengan limpah karunia melebihi permintaan dan sangkaan kita menurut kuasanya, semua katakan kuasanya, yang bertindak dalam diri kita, kepadanya kemuliaan dalam jemaat dan dalam Kristus Yesus zaman berzaman selama-lamanya. Selama-lamanya. Amin. Amen. Now, mari kita berdoa dulu. Let's pray, okay? Haleluya. Bapa kami di syurga, kami ucap syukur kerana firman-Mu yang hidup, firman-Mu yang berkuasa, firman-Mu yang akan membawa suatu perubahan
di dalam kehidupan kami. Tuhan, firman-Mu yang bekerja di dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami percaya Engkau ingin berbicara kepada setiap kami pagi ini. Letak tangan atas hatimu, saudara. Sama berdoa untuk hati kita, Tuhan. Biarlah jadikan hati kami seperti tanah yang subur, sedia untuk menerima firman-Mu yang hidup, supaya ia akan bertumbuh, menghasilkan buah, berlipat ganda buahnya. Dan kami berdoa agar kehidupan kami terus diperkasakan, diperkukuhkan oleh firman-Mu, sehinggalah kami menjadi terang dan garam dunia ini. Jadi kami berdoa semua ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan, amin. Now, Rasul Paulus sebenarnya dia berdoa untuk jemaat di Efesus. Sejak fasa pertama, kalau kamu miss pengajian khotbah Efesus ini, kamu boleh masuk ke YouTube SIB Live. Ada satu playlist dalam YouTube. Kalau kau search saja, masuk YouTube, search playlist Efesus, okay? Atau Ephesians bagi English, ataupun masuk WhatsApp kita di SIB Live. Ada satu link di situ, kamu boleh masuk dan tonton balik. Sebab kenapa saya menggalakkan kita untuk tonton balik? Sebab supaya kamu betul-betul faham firman Tuhan ini melalui Efesus yang mau menjadikan kita kaya. Sejak khotbah pertama saya share Efesus pertama, Tuhan mau menjadikan kita kaya. Betul? Masih ingatkah itu khotbah? Tidak? Kan? Tuhan mau jadikan kaya kan? So, kembali ke sini. Jadi Rasul Paulus sejak fasa pertama, dia sudah berdoa untuk orang percaya di Efesus, termasuk kita semuanya. Dan apa yang istimewa, waktu itu masih ingat Rasul Paulus, dia di Rom penjara. Di penjara, Rasul Paulus tulis Efesus surat ini ya, kepada gereja di Efesus. Nah, siapa di sini dalam keadaan di penjara kan? Keadaan yang susah. Bukannya seperti yang orang bilang di Malaysia, ada orang special di penjara. Okay? Mandi air sejuk pun tidak boleh dia orang. Tidak pernah dia pergi Sabah Sarawak. Mandi sejuk kan? Sungai sejuk kan? Wah, mandi sejuk. What is so special about mandi sejuk? Okay, anyway. Tidak baca surat khabar kamu orang? Okay, pergi baca. Jadi, Rasul Paulus di penjara dan dia sedang tunggu masa dia akan dihukum mati. Memang dia sudah tahu ya. Dalam keadaan seperti itu, siapa di sini adanya mood untuk berdoa untuk orang yang lain? Bagi kita semua, waktu kita susah, kerja susah, stres di tempat kerja, ada sebegitu stres sampai tak mau datang ke gereja. Seriously? Betul. Ponting gereja, betul ponting sabat. Mana ada orang di sini berminat untuk berdoa untuk orang yang lain? Tiap hari kalaulah kamu berdoa, hanya berdoa untuk sendiri saja. Betul? Dua saja yang jujur. Yang jujur naik syurga tahu? Tak jujur pergi mana? Betul tidak? Betul tidak? Jujur. Kalau sendiri sakit, minta orang doa untuk saya sendiri, saya sakit. Jarang kita mau peduli berdoa untuk orang lain. Tapi Rasul Paulus, dia berdoa untuk orang lain. Saya bagi kamu satu contoh lagi. Di Kisah Para Rasul pasal 16. Kalau kita baca, Rasul Paulus dan Silas dipenjarakan. Apa yang mereka buat dalam penjara? Berdoa dan worship. Sehingga ada gempa bumi, pintu penjara terbuka, semuanya banduan jadi bebas. Sehingga itu pegawai penjara pun diselamatkan, sisi keluarganya pun diselamatkan. Dan persoalannya, luar biasa. Kamu boleh berdoa dan worship sampai ada gempa bumi. Wow. Prison break lagi. Wow. Kenapa dia punya berdoa berkuasa? Bagi saya, apa yang saya baca Alkitab, tidak saya rasa dia berdoa untuk diri dia, untuk Silas. Tuhan tolong lepaskanlah kami dari penjara ini. Tidak, dia berdoa seperti itu. Sebab firman Tuhan berkata, semua banduan di penjara mendengar doa dan worship mereka. Kau bilang, apakah yang Rasul Paulus dan Silas itu berdoa? Untuk diri mereka nggak dilepaskan dari penjara? Tidak. Supaya seluruh penjara semua ini diselamatkan. They are interested always to pray for other people, not just praying for yourself. Itu sebabnya kenapa ramai Kristen heran, kenapa doa mereka itu lemah.
Sebab kita hanya asyik sibuk berdoa untuk diri kita, jarang atau tidak pernah kita berdoa untuk orang yang lain. Bagi Tuhan pun, boring bah dia. Tiap hari kamu pergi dia, doa yang sama untuk diri kamu. Bilalah kamu ada interest untuk berdoa untuk yang lain. Rasul Paulus. Dan di saat ini kisah para rasul pula, Efesus pasal 3 ini, dia mau simpulkan apa yang dia tulis di 3 fasa yang pertama itu. Berkenaan apa yang dia sedang berdoa untuk orang di Efesus. Dia bilang apa? Aku sujud kepada Bapa. You know, people don't pray like that. Oh, you know, ini sekali saja dia cakap begitu. Semua surat yang dia tulis, dia kata aku berdoa. Sekali saja dia kata, aku bersujud kepada Bapa, berdoa untuk kamu. Now, I can say like that. Sia, saya berdoa untuk kamu. Saya message, Sia, I'm praying for you. Correct or not? Mana ada Sia, aku bersujud kepada Bapa dan berdoa untuk kamu. Pelik tidak? Got people talk like that or not? Pelik kan? Tidak ada. So, if Paul says what? Aku bersujud kepada Bapa, berdoa untuk kamu. Maksudnya apa? I'm very serious, soy. Ini satu kali saja dia cakap begitu. Sebab bukan saja dia ikhlas, tapi dia sangat serius. Dia mau kita tangkap apa yang dia mau berdoa untuk kita adalah supaya kita akan memiliki kuasa Allah dalam kehidupan kita. This is why he's trying to pray for us. Dia sambung balik apa yang dia sudah start di fasa pertama. Dia bilang, aku berdoa supaya ini fasa pertama yang saya ajar tu kan, few weeks ago, supaya ia menjadikan matamu terang agar kamu mengerti betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Siapa sini yang percaya? Orang percaya sini lambai tangan. 2-3 orang ada percaya lambai tangan, tinggi. Itu kuasa itu untuk kita. Apa kuasa itu? Kuasa itu yang dikerjakan di dalam Kristus, membangkitkan dia dari antara orang mati. Maksudnya itu kuasa yang bangkitkan Yesus dari maut adalah kuasa sudah milik kita hari ini yang percaya itu. Halo? Amen? So Paul, what he's trying to do is, dia mau simpulkan untuk kita tangkap. Ini kuasa di Efesus, surat ini sangat penting. Sebab di Efesus mereka sedang menentang banyak kuasa gelap. Bukan kongsi gelap ini, kuasa gelap. Kuasa kegelapan. Penyembahan berhala yang teruk. Masih ingat saya share itu khotbah pertama? Go and look at the YouTube, alright? Dan ya, ada peperangan rohani. Di fasa 6 kita akan belajar nanti. Kita semua sangat perlukan kuasa untuk kehidupan harian kita, betul tidak? Siapa yang tak perlukan? Semua perlu? Semua perlu kan kuasa? This is what I want to pray for us today. Supaya kita akan hidup berkuasa. Ataupun living powerfully. Semua katakan hidup berkuasa. Yang mau hidup berkuasa katakan amin yang kuat. So hari ini sama menjadi seperti Rasul Paulus. Berdoa untuk kita semua. Saya bersujud berdoa untuk kita semua. Supaya kita akan hidup berkuasa. Apa maksudnya? Yang pertama, kalau kita hidup berkuasa, kita berkuasa dalam roh. Semua katakan berkuasa dalam roh. Powerful in spirit. Aku berdoa supaya, ini Rasul Paulus bilang, menurut kekayaan, the richness, kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu. Nah, perkataan batinmu itu merujuk kepada roh kita. Kita ada tubuh, jiwa, dan roh. Okay? So, ini perkataan batin merujuk kepada roh kita, saudaraku. Kenapa ini sangat penting? Sebab kita perlukan roh kita itu kuat. Kalau roh kita itu lemah, senang kita dikalahkan. Senang. Terlampau kita banyak mengandalkan kepada kekuatan diri kita, kekuatan fizikal kita, ataupun kebijaksanaan diri kita. Oleh sebab itu, ramai orang muda dia letih lesu.
Mudah mereka burn out. Mudah stres. Betul. Mudah. Why? Sebab batin mereka, roh mereka itu lemah. Selalu hidup dalam kekurangan, dalam kekalahan. Kenapa? Sebab batin itu lemah. Tuhan, dia mau menjadikan kita kaya. Okay. Di SRB Live, kamu dibenarkan bercakap amen saja. Waktu pastor berkhotbah, bukan bercakap sembang dengan kawan sebelah. Okey, siap. Okey, saya mau tanya soalan ni yang okey, ini serius serius. Siapa di sini sungguh-sungguh mau apa yang dijanjikan oleh firman Tuhan terjadi dalam kehidupan kamu? Mau? Okey. Siapa sini yang malas angkat tangan? Jangan angkat tangan. Okey. Wah, very obedient you ah. I'll ask you one more time. Siapa sini sungguh-sungguh mau janji firman Tuhan benar-benar terjadi dalam hidup kamu? Firman Tuhan berkata, kita mesti amenkan dia. Okay. Tuhan ingin menjadikan kita kaya. Okay. You must be thinking, Pastor Daniel, dia sampaikan itu khotbah prosperity gospel kan? You tidak ikut saya punya first khotbah Ephesians kan? Belum saya habis bah. Saya tidak full stop bah. Saya kata, Tuhan ingin menjadikan kita kaya. Koma, tak harus full stop di situ. Dengan kekayaan syurga oleh kuasa rohnya. Apabila kita kaya dengan kuasa roh Allah, kita akan hidup dalam kelimpahan kekayaan Allah. When you are rich with the Spirit of God, you will live a life with the abundance of the riches of God. Kekayaan Allah more powerful than anything else. Jadi dengan itu kita tidak akan hidup dengan pola pemikiran yang miskin. Banyaknya sebab kita punya paradigma kita itu yang I'm a victim, I'm a loser, I can't, saya tak boleh, ini tak boleh, itu tak boleh. It's all problem is you entertain here in the mind. Why? Batinmu itu lemah. Kalau ini kuat, apa yang tak boleh? Perkataan kuasa itu adalah dunamis dalam bahasa asal Yunani, di mana itu kuasa Yesus bilang kepada muridnya yang terjadi juga di Kisah 1 ayat 8, di mana engkau akan menerima kuasa, Roh Kudus curahkan ke atas kamu, menerima kuasa menjadi saksiku Yerusalem sampai ke hujung bumi. Perkataan kuasa itu adalah dunamis, itu dynamite dalam bahasa Inggris. Dinamit, kuasa perkataan yang sama yang telah membangkitkan Yesus dari maut. You know how powerful is that? You know how powerful is that power? Jadi saudaraku, itu kuasa sudah milik kita. Dan kita sebenarnya membangunkan kekuatan spiritual kita dengan kaedah spiritual, bukannya kaedah manusia. Apakah kaedah spiritual? Dengan berdoa dalam roh. Segala waktu. Apa maksud berdoa dalam roh? Dalam bahasa roh. Pray in tongues. Bahasa lidah. You see? Ada orang bilang, pastor, sampai pastor bilang, sampai sini bilang, itu bahasa lidah tidak terjadi, sudah tidak ada, ini semua dari syaitan punya. Halo, saya mau tunjukkan bukti. Alright, 1 Korintus 14, Rasul Paulus bercerita tentang bahasa lidah, bahasa roh, dan banyak orang mereka pakai ini, putar penafsiran mereka, dia bilang, Rasul Paulus, dia menghalang orang Kristen berbahasa roh. Baca betul-betul. Misalnya, ini ayat dia bilang, aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. That means words of understanding. Bahasa Iban, bahasa Lubawang, bahasa Dusun, Cina, Korea. You know what I'm saying? English, that is words of akal budi. That means you understand. Faham apa yang saya cakap sekarang itu? You understand. Dia tidak bilang, aku hanya berdoa dengan akal budi, tidak dengan rohku. No, he never said that. What did he say? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi
There's a contrast there. Aku akan berdoa juga dengan akal budiku. That means dua-dua pun bisa. Hello? Two also can. Dia tidak reject. Okay, 1 Korintus 14 ini adalah cerita tentang kalau nak berdoa menggunakan bahasa roh, adanya tatar tertib dia di rumah Allah. Rasul Paulus bukan menolak itu bahasa roh. Paulus tidak bilang, aku berdoa dalam rohku, tapi kau jangan. Mana ada tunjuk saya Alkitab cakap begitu? Mana ada? Dia hanya kata, jangan tiap hari saja berdoa dalam roh. Berdoalah dalam bahasa orang yang faham. You understand? Dua-dua pun kita buat. Kenapa dia mendorong juga kita berbahasa roh? Pada mana saat dia mendorong kita bahasa? Efesus 6. Efesus 6 ini adalah tentang peperangan rohani itu. Dalam teks peperangan rohani itu dibilang apa? Berdoalah setiap waktu dalam roh. Because when you pray in the spiritual language, bahasa roh, si syaitan tidak faham. Saya kasih contoh. Saya pernah pergi buat pelayanan di Miri. Selalu saya buat kelas pemulihan kita berkenaan Roh Kudus. Saya akan share ini kesaksian, kisah ini ya. True story ya. Dan waktu saya berdoa untuk orang di mimbar masa itu ya, altar call. Tiba-tiba ada seorang perempuan, budak dia 16 tahun. Okay? Kemudian saya tahu dia 16 tahun. Nah, pendek saja, tidak tinggi macam tu. Dia lompat ke atas saya, dia mau gigit saya. Macam anjing gila. Ada rabies nanti. Nasib ada pelan yang berani di situ, tarik dia. Cepat mereka tarik masuk satu bilik. Saya pergi buat exorcism lah. Usir roh jahat tu. Tak perlu tonton movie. Boleh ikut saya setiap kali ya. Ni live. Ada itu mereka seorang yang dia video seluruh konferensi di situ bah. Dia yang rekod semua tu, yang tim dia mereka. Dia ikut saya 2 jam dalam bilik dia rekod. Mungkin dia mau produce masuk YouTube bah. Okay. So anyway, so what happened was that I went in, 6 orang lelaki tekan dia. Perlu 6 orang. 1, 2 pun tidak cukup. Begitu kuat itu si syaitan yang di dalam itu iblis tu. Itu roh jahat itu. Tekan di atas lantai. Dia di mana dia lihat atas lah. So saya lihat macam itu. Wah, dia mau gigit lah. Saya tidak mau demonstrate nanti kamu takut dalam malam ini ya. Ada nightmare ya. Jangan. Dia punya suara pun suara ubah. Perempuan tu, tapi dia punya suara macam, betul macam, okay, kata cannot demonstrate to you, alright? Pernah saya demonstrate satu tempat kan. Itu orang dia, pastor saya ada nightmare. Okay, no. So lepas tu, first thing you must ask for the name. Tanya nama. Semua iblis ada nama. Usir roh jahat, kita boleh cakap, hey si iblis keluar. No. You must ask what's the name. Dalam nama Tuhan Yesus, bagi tahu saya nama kamu. Apa nama kamu? Dia kata, bagi tahu. I won't tell you. Lepas tu saya buatlah usir roh jahat. Now, kalau batin saya itu lemah, saya yang lari, dia mau gigit saya. Tapi bukan. I told him, you know what I told her? Okay, she speak English by the way. Alright, that's what the family told me. So I said, I'm not afraid of you. Saya tidak takut kamu. Saya tidak takut kamu. Scream lah all you want. So I look at her in the eyes, you know. Tidak kamu. Then, saya pendekkan cerita, panjang 2 jam lah cerita tu. Ngapain ketawa? 2 jam tu cerita. Aduh, 2 jam tu. Memang, lepas tu, dia sudah, macam sudah keluar barat. No more already. So dia duduklah. Sit on a chair. Nah, kalau batin kita tidak ada roh kuasa dunamis ini, we won't know what is going on, right? Sebenarnya itu roh jahat belum lagi keluar. Setiap kali kita usir roh jahat, kita mesti check. So saya dapat sense bah, sesuatu yang tidak ngam tu. Dia memang macam normal sudah, boleh cakap seperti biasa. Hasil, no, mesti ini tipu mah. Ini si iblis tu penipu, tahu? Sejak Taman Eden. Alright, so I went to her, I said,
You okay? He said, okay. So I called the name lah of the iblis tu. Imagine just ABC lah their name. I won't tell you, alright? So, ABC, masih dalam kah tu? So she look at me. So Allah, she surprised. Why you call me ABC? Something like that, right? She don't know. Sebab masa itu dia memang tidak sedar kan? You still there? So I know I is in there now. Then after that, she looked at me. She said, Pastor, saya nampak roh. Mana? Dia tunjuk belakang saya. Say hi to him, please. Hello. Okay. You kalau sini batin tak kuat, you lari, oi. Kencing keluar sudah, betul tidak? Saya kata, oh, di situ dia apa? Hi, how are you? So anyway, I said, still there kah? Saya panggil nama dia lagi, ABC. Yeah. After that, I sense something wrong ni. So I raise my hand. Saya mau letak tangan atas kepala dia. Then I want to pray, right? Okay, I want to demonstrate lah. Lompat lah. Nasib, masih ada di situ tu 6 lelaki. Kasih tarik dia lagi. Usir lagi. Akhirnya, successful dia keluar ya. Saya pendek 2 jam sudah pendek ya. Now, my point is this. Dari mulanya saya masuk bilik itu, you know what's the first thing I did? Saya berdoa dalam bahasa roh. So I keep praying in tongues. You know why? Because batin. The Spirit of God must work in me, number 1. Number 2, ini bahasa syurga. Saya connect dengan roh Tuhan. Roh Tuhan yang bekerja dalam memberi saya kekuatan roh. You mana boleh usir roh jahat dengan apa? Kasih orang bilang kan, ambil Bible ketuk kepala itu. Pak! Mana ada, oi? Dia nampak Yesus kah? Dia nampak itu roh jahat. Mana Torah? Ambil Torah tu. Pak! Keluar kah? Mana ada? Correct not? You have to be strong. Listen to me carefully. So what happened was that, I pray in tongues. Number 1, iblis, dia faham bahasa Iban kau, bahasa dusun kau. Bahasa Hokkien, Teochew kau, dia faham. Anak saya dia pun faham. You know what I'm saying? Tapi kalau saya bahasa roh, tak tahu. Dia tak faham. Hanya saya dan Tuhan saja yang berdoa, yang connect di sini. Terus Tuhan bagi saya hikmat. Bagi saya, secara saya boleh sense apa yang sedang berlaku dengan itu, roh di dalam itu. And why are you living in defeat? Kenapa hidup dalam kekalahan, kelemahan? Sebab you don't have the power to sense what is going on sedang berlaku di sekeliling kita. Dan ada orang bilang kepada, tak, bahasa roh tidak no, hello. You must ask for God to give you bahasa roh itu. Powerful. Waktu Anne dia tidak sehat 2 tahun yang lepas tu, dari segi fizikal pendekkan cerita, memang terjejas juga. What do? We pray in tongues. Setiap hari, worship, baca firman Tuhan, berdoa dalam bahasa roh, supaya batin kita kuat. Tidak kisah apa stres yang datang, kita kuat. You see? Macam mana Rasul Paulus di penjara, sudah mau dihukum mati, dia langsung boleh bilang, bersukacitalah. Filipi dia bilang. Right? Rejoice. Mana ada orang boleh rejoice macam itu? Batinnya kuat. Sebab kenapa? Ya 1 Yohanes bilang, roh yang ada dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Okay. Amen, kita lemah lah. Sebab batinmu tak ada roh. Ketika saya perlukan hikmat. Siapa sini perlukan hikmat dari Tuhan? Saya perlukan pengertian. Apa yang saya buat? Kita lihat firman Tuhan ini, saya tunjukkan. Ya. Power in spirit. Demikian juga roh, ini roh kudus. Membantu kita dalam kelemahan kita. Kita rasa lemah. Pernah rasa lemah gak kamu? Ya, roh jiwa lemah, mental lemah. Roh Kudus membantu kita. Macam mana? Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus kita berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan tidak terucapkan. Maksud ini adalah tidak boleh diucapkan dengan bahasa Cina, India, Korea. No.
You cannot say in words, but how? Roh Kudus. But how? Bahasa roh. Amin. You bilang, pastor, tapi saya tidak berbahasa roh, bah. Macam mana? Minta. Hari ini kamu minta dari Tuhan. Jangan berdoa untuk kamu nanti kalau kamu mau. Trust me, it's very powerful. Very powerful. Saya sambung balik tadi itu cerita kenapa powerful. Belum saya habis. Mau saya sambung cerita itu roh jahat tu? Wah, ini semua orang suka. Selalu pergi tonton hantu gak cerita. Saya habis ini, saya pergi bilik sebelah. Ada tim saya yang saya bawa bersama dengan Melani. Mereka sedang mengusir roh jahat. 3 lagi perempuan. Kenapa perempuan semua? 3 lagi perempuan tu. Masuk, roh jahat suka perempuan. Sebab itu dia kacau Ifah. Okay, so 3 orang di situ. Oh, tak mau keluar dia orang. Susah. Itu dah pastor. Susah. Sangat kuat main 3 orang. Macam mana? Sekarang. So saya berdiri situ, saya berdoa lagi bahasa roh. Sekejap, saya pray first. God, I pray, I'm praying right. All the 3 of them, mereka bercakap juga. Tapi bahasa yang saya tak faham. Saya bilang, Tuhan bilang kepada saya, ini mereka sedang pakat. You know, pakat. Itu bahasa syaitan. Patutlah. Mereka sedang pakat. Tritunggal di situ ada. Habis saya bilang, kita kasih split mereka itu. So 3-3 kasih split 3 bilik. So yang tinggal 1 di situ. Okey, ini saya bawa, saya kata. Lepas tu ini yang satu orang tim saya ada di tinggal situ, dia kata, pastor, tadi kan, pastor saya usir roh jahat ini kan, saya kata, susahlah ini, boleh pergi panggil Pastor Daniel kah? Habis, you tahu apa dia cakap? Dia kata, Pastor Daniel Tan, I hate that name. Saya benci nama itu, dia bilang. I hate that name. Itu dia cakap itu. Kau bilang, wah ini Pastor Daniel, tengok tu. Okay. You know something? I asked him, so how do you feel? I feel, yes. Sampai tim tau. You think that, wah, he's so happy, saya dibenci kah? You pikir dulu. Kalau roh jahat benci kita, maksudnya dia takut kita. Dia tidak suka kita. Kalau roh jahat suka kita, you are in trouble. Dia suka berkopi-kopi kawan dengan kamu. You are in trouble. Hello? Kalau roh jahat bilang, saya benci Daniel Tan. Haleluya. Kalau roh jahat bilang, saya benci Daryl. Apa dia cakap? Iyalah. Kalau roh jahat bilang, saya benci Sia. Haleluya. Betul tidak? Tanya kawan sebelah, itu roh jahat benci kau suka kau ni? Kepada benci, dia takut bah. Sebab batin saya kuat. Saya masuk, saya pray in tongues. Sekejap saya 15 minit, saya keluar sudah. You see? Why are you afraid? Kenapa kau takut? Ini lemah dalam. Bukan saja begitu, masa roh sudah bekerja dalam batin kita, apa tujuan di akhirnya? Tujuan akhirnya adalah supaya, mana tengok ayat itu? Kristus diam di dalam hatimu, saudaraku. Ini sangat penting. Kristus diam di dalam hati kita, maksudnya kita menjadi terang. Kita menjadi light bulb yang sudah switch on. Mana ada pernah lihat itu terang takut akan kegelapan? Adakah? You pandu kereta waktu malam, you turn on kamu punya light, tak, dia sendiri off balik. You on balik, dia sendiri off balik. You on balik, dia sendiri off balik. Kenapa? You tanya, hey Siri, kenapa you off my light? Dia kata, saya takut gelap. Pernahkah lihat? Kalau Kristus sini hidup, gelap yang takut, bukan kamu yang takut. Halo? Diam perkataan itu, maksudnya apa? Maksudnya ada pemilik, permanent resident. Menjadi rumah Yesus, bukan tetamu.
Banyak orang, Tuhan datang melawat kami, Tuhan datang. Kita berdoa KKR kan. Tuhan lawatan, Tuhan. Kamu selawat habis. Oh, cry. Okay, bye-bye. Dia bye-bye dengan Tuhan. Bye-bye, cukup dah. Next time KKR kita panggil lagi ya. Tuhan, bye-bye. Ini cara kita hidup. Semua diam saja. Saya boleh baca dari mata kamu tahu. Kau terasa. Ouch. Betul? Okey. Angkat tangan kanan. Ke sini. Tanya sendiri. Tepuk dada tanya sendiri. Kristus ada diam dalam hati sini ke? Tanya. Kalau ada, you tidak sepatutnya takut dengan gelap. You kata, saya mau pasal sama. Kenapa kamu tidak ada Kristus dalam hati kamu? Sebab kamu tidak mencari Tuhan, tidak open for the Spirit of God, Roh Tuhan datang mendiami kamu. Sebab kalau Roh Kudus datang, I tell you why ya. Sebab, ramai orang Kristian lepas jadi, sebenarnya dia bukan Kristian, dia Ians. Kristian yang tak ada Christ itu Ians lah. Saya jadi Ian Tan kalau saya tak ada Kristus. Kristian. Christian. Semua jadi Ian. Tak ada Christ. Ada Kristian yang tak ada Kristus dalam hidup mereka. Pernah jumpa kah? Semua diam saja. Di mana hidupnya Kristus? Hati. Bukan di handphone kau. Pastor, ada Jesus. Mana handphone ni? Saya salib di sini. Tengok saya punya wallpaper salib bah. Ada kereta saya ada salib di situ gantung tu. Ada pastor kau tidak tahu. Dulu saya gangster, ada tattoo belakang. Sekarang saya sudah tukar tattoo salib belakang tu. Tengok buka baju. Apa guna semua salib kamu ada di luar tapi tak ada dalam hati? Apa gunanya? Siapa sini suka renovate rumah kamu? Mau cantik-cantik. Cikgu senang renovate kan? Mau rumah yang cantik-cantik renovate kan? So, masa kami renovate rumah, memang isteri dan saya suka rumah yang cantik ini, cantik itu. Setiap kali kami renovate, alangkah baiknya kalau kami ada duit. Boleh ubah sini, ada duit. Boleh beli perabot ini. Alangkah baiknya ada duit, boleh buat ini. Pernahkah kita fikir macam tu, cakap macam tu? Pernah tidak? How I wish I got money, I can buy iPhone 14. How I wish I got money, saya mau tukar ini, mau tukar itu. How I wish I got money, I want to change my wife. Hey, wait! Okay. No, what I'm trying to say is, masalahnya, we think like what? How I wish I got money. Actually, we forgot something. Kita mau renovate rumah physical, kita nak mau renovate rumah ini. Kalau kita sudah ada milik kekayaan Allah dalam rumah ini, we are rich. God will change. He got all the money to change this. Kristus, jika kita memiliki kekayaan roh Allah, kita bisa buat banyak perubahan. Banyak. Many things we can change, right? This body can change, right? Halo? Tanya kawan sebelah, kamu kaya kah? Bukan full stop, bukan full stop. Kamu kaya kah dalam roh? Tanya, kamu kaya kah dalam roh? Yang kedua, berkuasa dalam kasih. How do you be powerful? Hidup berkuasa dalam kasih. Yang pertama, berkuasa dalam roh. Yang kedua, berkuasa dalam kasih. Berakar serta berdasar di dalam kasih. Paulus berdoa lagi supaya kita bersama-sama dengan segala orang kudus. Siapa orang kudus? Kawan kamu duduk di sebelah kamu itu. Dapat memahami betapa lebarnya, panjangnya, tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Nah, Paulus dia menggunakan istilah botani dan arkitek. Akar. Apa yang menjadikan itu pokok berdiri kuat?
Apa dia? Akar. Lebih dalam akar, lebih kuat akar, lebih tinggi itu pokok boleh bertumbuh. Betul tidak? Betul. Yesus bilang apa? Bagaimana kita mau menilai itu pokok dia bagus ke tidak bagus, baik ke tidak baik, kita lihat buahnya. Kalau kita berakar dalam kasih Kristus, maksudnya kita menghasilkan buah kasih Kristus. Betul? Betul tidak? Jadi jika kita lihat orang itu apakah hasil, kalau dia hasil dia selalu buka mulut, dia cakap yang pahit punya, yang tak baik punya, kita selalu kutuk orang ini, cakap ini, gosip ini, fitnah itu, saya tahu mana akar dia itu. Betul? Lebih tinggi itu bangunan, dia mesti lebih dalam dasar dia. Betul? Deep in the love of God. Kehidupan kita, saudaraku, kehidupan Kristen yang berkuasa adalah kehidupan yang berakar dan berdasar dalam kasih. A Christian life that is powerful is rooted in the love of Christ. Tidak kita tergoncang, tidak kita tergoyah. You're not afraid of anything because how do I know that? Firman Tuhan berkata, sebab biarpun gunung-gunung beranjak, bukit-bukit bergoyang, tapi kasih setiaku tidak akan beranjak. Daripadamu perjanjian namaku tidak akan bergoyang. It's not shaken. So that's why I'm not afraid of anything. The worst thing is what? Itu iblis anjing gila gigit saya mati loh. Then, lagi best saya jumpa Tuhan di syurga. Di sini, susah mau tahan dengan manusia. Betul? Di syurga, perfect. Tapi banyak orang Kristen takut mati. Kenapa mau takut? The perfect love of God mengusir semua ketakutan. Tuhan memberi kita roh, bukan ketakutan, tapi roh kasih. Amin. Maka mananya kasih Kristus kita lihat. Kasih Kristus dia kata lebar. You know what is lebar kah? Lebar means dia all inclusive. Tidak kira bangsa, tidak kira latar belakang, tidak kira apa warna kulit kamu, tidak kira ada social status kamu, tidak kira kamu ada mengalami keadaan kamu, apapun, dia ada dosa yang begitu besar sehingga Tuhan Yesus tidak akan dapat meluk kamu dan kasih dia. God's so wide. You know, kasih tangan Yesus masa dia disalibkan terbuka. Dia tidak mati macam itu. Do you know the most powerful thing salib Yesus adalah kerana itu kayu yang melintang itu. Dia mengingatkan kita tangan Yesus seperti ini. He always open, he don't like that one. Kenapa kau dosa? Actually? Kenapa macam itu? Tidak. Macam itu. Tidak dia macam. Dia macam itu. Wow. Amen. Let me help you understand this, alright? Cikgu datang, help me again. Cikgu, Daryl come. Jojo, saya minta 3 orang tolong saya berlakon sikit. Cepat. Apa yang Yesus atas salib apa dia bilang? Ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Betul? You know how powerful is that love? I'm going to show you an example, right? Ini misalnya dia Yesus. Okay? Tuhan Yesus. Bayangkan, tangan dia yang white, terbuka, embrace, memeluk kita semua. Wah, saya tahu dia tangan pendek, tapi memeluk kita semua. You know what I'm saying? Okay, tangan Tuhan Yesus, tangan besar lah. Okay, dia pegang alam semesta dengan tangan dia. You know how big is that? Semua kita. Nah, sekarang kita bayangkan macam tu. Saya tidak suka Jojo. Benci dia saya. Okay? Macam ni. You know, Daryl. Jojo lah. Budak ini ya. Dia boleh harap tau. Saya tidak suka dia tau. Muka tengok ni. Selalu dia buat ini di gereja macam tu. Saya tidak mau melayani dengan dia tau. Tidak suka saya melayani dengan dia. Dia macam ni, macam itu. Saya mau tanya Yesus, interview sikit. Tuhan Yesus, apa perasaan kamu? Sedih. You understand? You understand or not? In front of Jesus, you know. Tapi ada orang Kristen dia pandai, dia bilang,
Pastor, salah tu pastor. Saya tidak buat macam tu. Macam mana kau buat? Okey. Yesus bawa pergi sana. Sini. Daryl. Yes. Ini Jojo teruk no, tidak bagus tau dia. Jangan. Nak cerepang. Tidak suka saya melayani dia tau. Tidak suka saya melayani dengan dia. Dia saya berhenti melayani gereja. Itu sebab. You know what I'm saying? So, dia orang bilang apa? Masa saya buat macam tu, tidak bersama dengan Yesus, Pak. Jadi tidak tahu. You understand it not? Setiap kali kita buat macam ini, kita tidak dipeluk oleh Tuhan Yesus. Yesus tidak tahu masa, Yesus tahu semua lah, halo. Kita yang tipu diri kita saja. Kita rasa tidak apa. Saya tidak apa. Saya di IG saja saya komplain. Di Facebook pula. Facebook saya komplain. Facebook, you know. Facebook. Itu jangan main Facebook tu, alright? Main dengan Bible book kamu. Not your Facebook, your face in the book. Alright, so. You know what I'm saying? Banyak orang pikir saya masuk Facebook saya, masuk IG saya komplain di situ, saya kutuk orang di situ. Ini saya punya space, Pak. Ini saya punya tempat, Pak. Apa mau kamu cakap ini tempat saya? Halo, pikirkan di mana kamu. You know that when you are together, embrace with Jesus here, you cannot talk like that in front of Jesus. Jojo ni teruk. Cheeseburger sama dengan Jesus is there, no. So kita tipu diri kita, tidak ada Jesus di situ masa saya kutuk Jojoba. Okay? That means what? You are very far away from Jesus. Thank you. Okay. See? Kenapa mempecah gereja? Kenapa mau bercerai datang gereja lagi? Cerai sudah. I don't understand. Gado-gado, gereja gado, semua itu. Kemudian saya berdoa. You gado sini, you berdoa sini. Think again. Kalau Yesus dia punya lebar kasih, dia memeluk kita semua. Sepatutnya, you know what you're supposed to do? I didn't demonstrate in the first service. I demonstrate for you. Cikgu, come quickly. Pedro, come. Okay, bukan Pedro, sorry. Jojo, quickly, come. Ini yang saya benci tadi kan? Show you. Jesus ini kan? Saya bawa ini yang saya benci ini. Jojo, sebenarnya saya ada masalah, saya pahit dengan kamu. Contoh saja, saya suka, I love you brother. Ini hari ini dia runner tau, runner yang sangat handsome ini. Semua orang runner mesti pakai baju macam tu, okay? So, maaf saya simpan dendam benci terhadap kamu. Kerana, cerita macam tu. Saya mau reconcile dengan kamu. Alright? Saya mau berdamai. So, dalam kasih Tuhan. Kita beres itu case. Kalau ada kamu menyinggung perasaan saya cerita, kamu menyinggung perasaan saya, wah ini Jesus betul-betul peluk saya. Takut bahasa tiba-tiba ada orang peluk saya tu. Belakang dulu peluk saya tu. You know, how do I do that? In front of, dalam hadirat Tuhan Yesus. Kita minta Tuhan datang untuk berdamai. Itulah Kristen, itulah Alkitabiah, bukan Ian's Christian. Thank you. Boleh faham? Itu maksudnya betapa lebarnya kasih Tuhan itu. Amin. Panjang. Maksud panjang ni, panjang sabar. Itu kasih Tuhan. Dia mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Yang long means very forever, everlasting, long. Kekal, panjang sabar. Tidak ada perjalanan yang terlalu panjang sehingga Tuhan Yesus tidak mau pergi mencari kita. Tidak ada tempat terlampau jauh Tuhan Yesus tidak mau pergi mencari kita. He will go the furthest to look for us. That's His love. Lagi tinggi.
Berapa tinggi? Setinggi langit atas bumi. Langit means heaven, the word is heaven, syurga. Demikian besarnya kasih setianya atas orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya dari barat kita pelanggaran kita, our sins. It means barat timur tidak boleh bertemu punya, you never. That's why that's how far it is. But it says setinggi syurga, langit di bumi. Maksudnya kalau kamu boleh sampai syurga hari ini, that's how much you can experience the love of God. Powerful. Oh, saya suka yang paling dalam. How deep? Dalam. Dari paling dalam neraka kubur Tuhan Yesus, Dia tarik kita keluar. Amen. That's how deep is your love. Okay, sorry, Bee Gees pula. Okay, you know what I'm saying? Ada seorang bapak, dia bawa anak dia pergi memancing di laut. Maaf, ini selalu dia mau keluar ya. Okay. Dia bawa anak dia pergi mancing. Nah, anak dia undang bawa sama kawan dia. So tiba-tiba ada ombak besar, ribut besar, perahu boat mereka itu terbalik. Dan semua di dalam air lah. Dan anak dia dan kawan kepada anak dia itu tidak pandai berenang. Jadi mereka sedang lemas. Jadi bapa ini yang pandai berenang. Sebab kedua-dua anak ini jauh. Dia sempat selamatkan satu, dia tidak akan dapat sempat selamatkan kedua. Dia tahu, sebab dia pandai berenang. Cuma kedua sudah sangat jauh hanyut, itu ombak besar kan. Jadi, dia harus buat keputusan, mana satu dia mau selamatkan. Jadi dipikir, kalau dia selamatkan anak dia, kawan anak dia akan mati. Sebab kawan anak dia bukan orang percaya, tidak akan dia jumpa dia di syurga. Tapi kalau dia selamatkan kawan anak dia akan mati, tapi dia akan jumpa dia di syurga suatu hari nanti. Jadi dia buat keputusan, dia selamatkan kawan anak dia. You understand this? Bapa kita di syurga, waktu dia melihat anak dia disalib, dan kita ini yang berlaku dosa ini, dia hanya boleh selamatkan satu saja. Sebab itu orang yang di sebelah kita punya sepupu bilang, kalaulah Tuhan begitu mengasihi anak, kenapa tidak selamatkan dia dari salib? That's why they don't understand what is love. How deep is God's love? Kalau dia selamatkan anak dia dari salib, kita yang masuk neraka mati, bukan di syurga. Tuhan mau kita semua pergi ke syurga, Dia biarkan anak dia yang mati. Kita semua diselamatkan. Indah kan? You know how deep is God's love for you? Tell somebody next to you, Jesus loves you. Kamu tahu Jesus loves you? You don't understand. Kasih itu sekalipun melampaui segala pengetahuan. Tidak boleh kita faham. Kenapa itu bapa tidak selamatkan anak dia sendiri? You don't know. That's the problem. Because you try to understand dengan pemikiran manusia yang terhad kita. Tapi kalau kita ada roh dalam, we will understand how much, betapa dalamnya kasih Tuhan kepada kita. Sehingga Dia mau memenuhi kita, dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. God wants to fill us. Perkataan dipenuhi itu adalah plural, maksudnya sampai berkelimpahan. Kali kedua, Paulus pakai, 2 kali saja dia pakai perkataan ini di Efesus, adalah Efesus 5:18, hendaklah kamu penuh dengan roh. You see? Tuhan mau kita dipenuhi dengan roh, peliru, berkelimpahan dengan roh Allah, supaya kita akan dalam seluruh kepenuhan Allah. Perkataan itu maksudnya kesempurnaan, complete. You know what it means or not? It means Tuhan Yesus tidak setengah-setengah mati saja. You know what I'm saying? Pernahkah kamu bunuh itu cicak dia setengah mati, gerak lagi? Yesus 100% dia mati. Kubur 3 hari. For what? For you, for me. How much God loves us. Look at how Jesus died. For you and for me. Sepenuhnya Dia mau kita dipenuhi dengan kasih Dia. But many Christians don't understand. Mereka mau jadi Ian, tak mau jadi Christian. Pagi ini Tuhan mau kita berkuasa dalam kasih. Ada amin? Ada seorang, maksud dulu, I share before kan, saya memang dari keluarga yang hancur, pernah join geng dan sebagainya. Ada sebuah buku, cerita kisah benarnya,
yang saya baca, The Cross and the Switchblade. Ini kisah benar tentang Pastor David Wilkerson. Dia menjangkau itu Nicky Cruz. Nicky Cruz adalah seorang drug lord. Apa drug lord dalam BM? Ketua penjual dadah sebenarnya. Okay? Kongsi gelap tu dia. Okay? Dan ini kisah benar. Di mana sebenarnya dia buku. Sekarang ada dalam movie. Kamu boleh tonton, boleh Google, check. It's called The Cross and the Switchblade. Ditulis oleh Pastor David Wilkerson. Nicky Cruz juga tulis satu buku, nama dia Run Baby Run. So dari sudut dia tulis tentang itu, dari sudut David Wilkerson terus. Jadi Pastor David pergi menjangkau Nicky Cruz di New York. All the streets of New York yang banyak drug lord, penagih dadah, penjual geng kongsi gelap di situ. So waktu Pastor David pergi berjumpa dengan Nicky Cruz, dia memang sangat ganas punya orang. He can just beat you, kill you just like that. Alright? Dia cakap kepada Pastor David macam tu. Dia kata, kamu mendekati saya lagi, saya akan bunuh kamu. Kemudian, apa yang Pastor David respon dia? Kata, kau bisa membunuh saya, Nicky. Bisa memotong saya menjadi ribuan keping, cebisan. Tetapi setiap keping akan berteriak, Jesus loves you. Wow. Pastor David cakap, reply dia kepada Nicky Cruz. Terus Nicky Cruz masa dia tersentuh, nangis dia. Pendekkan cerita, Nicky Cruz bertobat dan percaya kepada Yesus. Dan akhirnya menjadi seorang penginjil, evangelis yang luar biasa Tuhan pakai. Dia masih hidup hari ini, 80 lebih sudah umur dia. Dia mulakan banyaknya street evangelism kembali ke orang yang penagih dadah, semua geng-geng kongsi gelap itu. He become his ministry, reach out to people like that. You know how powerful God's love is? Wow. Jadi kenapa Pastor David sanggup? Saya kata, you can cut me off, cries out, I love you. I can only answer you this sebab saya percaya dia adalah seperti Rasul Paulus yang bilang di 2 Korintus. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk diri sendiri. Tetapi untuk dia yang telah mati dan bangkit untuk mereka. You mean what? Perkataan menguasai, compels dalam bahasa Inggris, senecho, maksudnya memegang sepenuhnya. Maksudnya hati kita ini sudah dipegang begitu kuat sekali oleh kasih Yesus. Dia yang kontrol, kasih dia yang kontrol kita, sehingga kita hanya ada satu saja yang kita boleh lakukan, hidup untuk dia. Kalau hari ini kamu tidak bangun pagi, lepas gosok gigi, tidak mau hidup untuk dia, lepas gosok gigi ya, you have not been controlled by the love of Christ yet. So powerful, Pastor David. There are many, many more testimonies. So adakah kamu berkuasa dalam kasih Yesus? If yes, hidup kamu adalah hidup berkuasa. If no, hari ini kita buat keputusan. Yang akhirnya, kok hidup berkuasa, maksudnya juga berkuasa dalam doa. Powerful in prayer. Okay, tolong saya baca ini bersama-sama. Sungguh-sungguh ya. 1, 2, 3. Okay, try again. Sungguh-sungguh, alright? Sungguh-sungguh, alright? 1, 2, 3. Amin. Tuhan yang dapat melakukan. Maksud dia Tuhan actually mau lakukan. Tuhan sungguh-sungguh dia ingin lakukan. Lakukan apa? Jauh lebih banyak daripada yang kita pikirkan, yang kita doakan, saudaraku. Masalahnya bukan Tuhan tidak mau lakukan, masalahnya kita yang tidak mau berdoa.
Kita asyik tanya kenapa Tuhan tidak campur tangan. Sebab kita tidak mau berdoa. Berdoa pun untuk diri kita saja. Sebab dia bilang apa? Bukan saya berdoa, juga pikirkan. Kita pun pikir, ya ada pikir. Tapi semua yang kita pikir itu yang negatif. Asyik pikir yang bukan-bukan yang negatif saja. Betul. Kalau jujur lah sikit. Ini dia. Sebab itu, sekurang-kurangnya lah, setahun sekali lah kamu berdoa untuk Malaysia lah, Jumaat ini. Ketawa pula, tahulah, tidak pernah berdoa untuk Malaysia. Siapa sini mau melihat Malaysia yang makmur, yang maju, yang bagus? Tiada corruption punya, mau? Mau lihat Sabah Sarawak yang makmur, yang maju, yang tidak corruption? Mau? Mau lihat anak-anak Bumi Putra Sabah Sarawak ini maju, mau? Mau. Ada berdoa kah? Tidak jawab saya. Mau? Tak mau berdoa. Pikirkan. Apa yang kamu pikirkan, doakan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja. Kuasa itu dunamis, Roh Kudus bekerja dalam kita. Kalau Roh Kudus tidak bekerja dalam kita ini, kita pikir yang susah, yang salah, yang bukan-bukan. Sebab itu senang kita dipengaruhi oleh apa yang kita lihat saja di luar, tapi tidak ada hikmat Tuhan bagi kita untuk berdoa dengan sesuai. You know something? Bukan undi kamu yang bawa perubahan. Kuasa Tuhan yang membawa perubahan. Kalau kamu undi tanpa hikmat Tuhan, you undi buta-buta. You ask yourself, ada power sini kah? Berdoa. Tuhan yang lakukan. You know what? Let me finish with this. Doa kita berkuasa apabila kita berdoa mengikut kuasa Allah. Adakah bilang doa kamu tidak berkuasa? Apa sebabnya? Sebab kita tidak berdoa mengikut kuasa Tuhan. You never pray in the power of God. You pray with your own strength. Saya secara jujur, saya berani bermimpi, berdoa, berpikir Malaysia yang bebas dari corruption. Yes? Saya sungguh-sungguh berani, I dare to dream, to pray. Malaysia yang bebas korup, bebas dari racism, dari itu fanatik agama, bebas dari penganiayaan. I dare to ask God for that. Amen? You must ask God for that. Saya berani berdoa, percaya di Malaysia tidak ada lagi kanak-kanak yang tidak mendapat education yang sesuai, yang bagus. Amen? Saya ingin berdoa, bermimpi dan bertindak, of course. Di mana setiap anak-anak Malaysia ini ada masa depan yang cerah. Amen. Dan setiap kali saya berdoa, saya berpikir Tuhan akan melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang saya berdoa dan berpikir. Wow, I like that. Saya mau berdoa, bermimpi, berpikirkan bahwa ramai jiwa akan diselamatkan. Sehingga yang majority pun akan diselamatkan. 3 orang saja yang percaya, yang mau. Sehingga majority pun akan diselamatkan. Kita bukan mau berlawan dengan kuasa fizikal. Firman Tuhan berkata, kalau berlawan dengan roh jahat, kuasa roh jahat, kita berlawanlah dengan kuasa firman Tuhan, kuasa roh. Kuasa roh itu apa? Kuasa kasih, kuasa berdoa, kuasa roh.
Amen. The only thing that the enemy don't have is called love. Halo. Amen. Susah Tuhan, pastor susah mengasihi orang macam tu, selalu menganiaya kutuk kita. Love. It's okay. Tidak apa. Saya mau berdoa dan berpikir, anak-anak Bumi Putra Borneo sama-sama yang maju. Amin. Gereja Borneo yang maju. Menjadi teladan di Malaysia kepada gereja-gereja yang lain. I dare to dream and ask God for it. Do you want that? Do you want that? You gotta ask. Kau berdoa. Amin. Firman Tuhan berkata, it's okay, hang on for a second guys. Lihat saya. Firman Tuhan berkata di Lukas 11. Follow me ya, this is very powerful. Sebelum kita berdoa. Di Lukas 11, Yesus sendiri berkata, siapa di sini Bapak, masa anak kamu minta ikan, you kasih dia itu ular. Benar baca? Siapa sini Bapak, kalau anak minta itu telur, you kasih dia kalajengking. Tidak ada kan? Dan Yesus bilang, kamu ini Bapak manusia yang, kamu pun tahu memberi yang terbaik. Apa yang anak mau dibagi. Apatah lagi Bapa kita di surga akan memberi kepada kita Roh Kudus apabila kita minta. Is there? Go and read. Itu teks yang sama. Ask, you shall receive. Seek, you will find. Knock, it will open for you. Ada? Kita selalu kita dorongkan orang, you mestilah mintalah akan terima. Carilah akan jumpa. Ketuklah akan buka itu. Kita mendorong orang berdoa. Ini teks bukan pasal Tuhan sama iPhone 14, Tuhan iPhone 14, Tuhan. Itu bukan macam tu. Tuhan, saya bujang sudah lama. Mau boyfriend opa. Itu bukan. Because you pray that that's important. You pray everything about yourself, but no. Teks itu cakap apa? Yesus bilang, Roh Kudus. You ask God the Father for the Holy Spirit, He will give you. Baca. You tell me today, Pastor, tidak saya hidup dalam roh. Ask today. Mintalah. Wow. Siapa sini mau hidup dalam kuasa roh? Haleluya. Ya, you ask, you will receive. Amin. Yang mau hidup dalam kuasa roh Tuhan, come on. Everybody stand on your feet. We're going to pray right now. Kita mau berdoa. Hidup dalam kuasa roh. Kuasa kasih. Kuasa berdoa. Haleluya. Thank you Jesus. Haleluya. Come on. Let's receive that. Tuhan ingin memberi kepada kita kuasa dia hari ini ya. Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Yes Lord. Kurabababababa sarakadi andalo sikiri andala babari andeli. Erakano musulakadi andara bakashikiri. Haleluya. Yes Lord. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Haleluya. Yes Lord.
Saya dapat merasakan Tuhan hari ini Dia ingin menjamah kita semua. I want to anoint you. Saya mau memberi kamu pengurapan roh hari ini. Dan kamu ada di sini yang mengatakan, ya itu pastor saya. Saya sangat sungguh-sungguh mau diurapi, diperkasakan oleh Roh Kudus. Dalam kasih, dalam roh, dalam berdoa. Tidak pernah saya berdoa dengan kuasa, tapi saya ingin berdoa dalam kuasa. You say, it's me pastor. Hari ini saya mau berdoa untuk kamu. Alright, kita nyanyi lagi worship God. Tidak membelengang masa. You know what? You want it, you come. You don't want it, it's okay. Akhirnya, it's yours. It's not mine. I'm here to pray for you. Saya sebagai alat Tuhan, Tuhan akan pakai untuk berdoa mengurapi kamu. Kalau kamu mau kata, ya pastor saya mau. Ayo cepat kita tampil ke depan. 1, 2, 3. Ku yakin, come on. Haleluya. Tinggal suara. Ku yakin. Come on. Come on. Berisi. Shalalaba haturubu shakalaba yadalaba. Thank you Jesus. Ilalalaba almolobosura. Ira kharialubu shalaka yadalaba. Haleluya. Cepat, ayo tampil cepat. Ilamota la kasih kalian dalam shalalaba. Thank you Lord. Thank you Jesus. Olalabo la. Ku yakin. Haleluya. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Lord. Oh, haleluya. Haleluya. Thank you Lord. Thank you Jesus. Ola baba.
Shamanaliana. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Penolongku diutus Bapa. Ku buka hati. Haleluya. Saya ingin berdoa untuk kita sebelum kita bersurai dari tempat ini. Pak, kita berjamaah semua sedang merasakan adanya di antara kita yang hadir di sini. Belum lagi kamu percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kamu. Saya ingin memberi kamu satu kesempatan ini, saudaraku. Di mana kamu mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kamu, mendiami hati kamu, menjadi Tuhan Juru Selamat pribadi kamu. Maksudnya tidak pernah kamu undang dia masuk. Mungkin kamu dilahirkan di keluarga Kristen, sudah ikut gereja, tapi tidak pernah kamu sungguh-sungguh menjadi seorang Kristen. Maksudnya dalam hati kamu ada Tuhan Yesus. Jadi kamu kata, ya ini saya pastor, tolong doakan untuk saya. Boleh saya minta saudara angkat tangan kanan kamu supaya saya melihat dan saya ingin berdoa untuk kamu. Hanya yang tidak pernah percaya Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, angkat tangan kanan. Tangan kanan kamu sama melihat supaya saya berdoa untuk kamu. Ada? Oke, kalau tidak ada, saya anggap semua sini sungguh-sungguh kamu percaya Yesus. Sudah ya? Ada? Mungkin selepas ibadah raya ini kamu boleh datang jumpa pastor kami, pembimbing kami, supaya saya boleh kasih bimbingan berdoa untuk kamu ya. Kalau tidak ada, mari kita angkat tangan bersama. Saya ingin berdoa berkat untuk kita puasa ini. Tuhan, kami ucap syukur sebab firman-Mu yang hidup, janji firman-Mu yang telah mengangkat iman kami pagi ini Tuhan. Di mana Engkau telah proklamasi dari firman Engkau Tuhan melalui hamba-Mu Rasul Paulus. Doa ini doa juga yang saya ingin ucapkan di Efesus 3 ini kepada setiap anak-Mu di sini, di mana Roh Kudus kuasa-Mu akan datang mendiami dan memberi kami kekuatan batin Tuhan. Jadi saya berdoa untuk setiap anak-Mu ini, baik mereka pulang ke tempat kerja atau sekolah, rumah mereka masing-masing, membawa bersama dengan mereka Tuhan kuasa Roh Kudus, kuasa kasih-Mu, kuasa yang telah bangkitkan Yesus dari maut, kuasa yang sama itu mendiami setiap kehidupan kami Tuhan. Sehingga tidak ada apapun yang terjadi dalam kehidupan kami yang dapat mengalahkan kami. Sehingga pemikiran kami selalunya kami memikirkan perkara-perkara yang baik dari Tuhan, bukannya yang jahat yang buruk dari iblis. Supaya Tuhan kasih-Mu sentiasa menguasai hati batin pemikiran kami Tuhan. Dan saya berdoa, haleluya, I release, haleluya, kuasa-Mu ini terus bekerja buat renovasi dalam kehidupan kami, supaya kami ada perubahan yang luar biasa terjadi Tuhan. Jadi saya berdoa kiranya wajah Tuhan, shalom Tuhan, dan kasih karunia Tuhan sentiasa menyertai, menyinari-Mu, saudaraku yang saya kasih sekalian. Semua ini telah kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat Tuhan pribadi setiap kita. Yang percaya katakan, amin, amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan Yesus.